Oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Pada chapter sebelumnya berakhir saat perbincangan Zhuge Chengfeng tentang Zoufan dengan para komandan Quanrong berakhir. Di lain sisi, di sebuah kedai terlihat Zoufan mendatangi seseorang yang menggunakan tudung. Tentunya itu adalah undangan dari Zoufan dan entah bagaimana pria itu menerima undangan Zoufan. Awalnya Zoufan mulai memuji perkembangan pemuda tersebut dan bahkan hampir menyamai gurunya. Ya, pemuda ini adalah Yao Ming. Ia nampak sedikit kesal saat Zoufan menyebut tentang gurunya karena gurunya mati di tangan Zoufan. Selanjutnya, perbincangan pun berlanjut. Pertama, Yao Ming memberikan informasi terkait Zoufan dilihat dari sudut pandang lembah neraka dan aliansinya. Menurutnya, posisi Zoufan ataupun klan Luo tidak menguntungkan. Tapi Zoufan bahkan tidak peduli. Malahan ia menawarkan Yao Ming untuk bergabung dengan klan Luo. Tentunya itu membuatnya terkejut. Klan Luo merupakan musuh bebuyutannya. Tapi Zoufan sama sekali tidak mempedulikan hal tersebut. Ia merekrut orang-orang bertalenta. Walaupun demikian, menurut Zoufan, Yao Ming masih di bawah Zhuge Chengfeng ataupun Leng Wuchang. Tapi Zoufan masih berniat untuk merekrutnya. Tentunya awalnya Yao Ming tidak tertarik. Walaupun ia sangat rasional, tapi sebentar lagi akan ada kekacauan di Tianyu. Dan tidak mungkin klan Luo yang menjadi terakhir kali berdiri. Tapi Zoufan masih memberikannya kesempatan untuk berdiri di 3 persimpangan. Maksudnya membiarkan Yao Ming memilih untuk memihak kekaisaran, aliansi gerbang kekaisaran, atau keluarga Luo. Tapi sebelum itu Zoufan juga menjelaskan bahwa ambisinya lebih besar daripada Leng Wucheng ataupun Zhuge Chengfeng. Dan Zoufan juga tidak meminta banyak dari Yao Ming. Ia hanya harus melakukan perintahnya pada waktu yang tepat. Dan saat membisikkan rencana tersebut, alangkah terkejutnya Yao Ming. Ia pun berkata, "Apakah kau gila? Apakah kau pikir kau adalah Gu Santong?" Tapi walau demikian, tentunya Zoufan masih sangat yakin dengan rencananya. Ia pun mulai mengulurkan tangannya, yang artinya apakah kesepakatan akan berlanjut, dan Yao Ming pun menggapainya. Ya, walaupun Yao Ming terlihat sedikit kesal dan juga ragu, tapi dengan itu pertemuan pun berakhir. Setelahnya, Zoufan pun menghampiri Leng Wuchang di sebuah pavilion yang indah. Para pengawal awalnya berusaha untuk menghentikan Zoufan, tapi karena Leng Wuchang sendiri mempersilakannya, para pelayan pun mulai membiarkan Zoufan. Leng Wuchang pun menawarkan teh lalu berkata, "Pelayan Zuo, apa yang kau inginkan karena datang menemuiku?" Zoufan pun menjawab, "Tidak bisakah kau menebaknya?" Dan Leng Wuchang pun kembali berkata, tidak, aku sudah tidak berani lagi untuk menebakmu." Setelah kejadian debat esotrik, Leng Wuchang tidak ingin lagi menebak apa yang mungkin akan dilakukan oleh Zoufan. Dan tanpa basa-basi, Zoufan pun langsung mengutarakan tujuannya. "Tuan Leng, sebenarnya apa yang Anda cari dengan mengabdi begitu lama di Regen Estate?" Tentunya jawaban tersebut sedikit menyinggungnya. Ia memang berada di Regen Estate dengan kemauannya sendiri, tapi segala sesuatunya mulai hancur tak kala Zoufan datang. Lalu Zoufan berkata, "Itu bukan salahku. Jika bukan aku, mungkin Zhuge Chengfeng atau kaisar yang akan menghadangmu." Intinya, pada titik ini Zoufan mengajak Leng Wuchang untuk bergabung dengan keluarga Luo. Mendengar tawaran tersebut, Leng Wuchang pun berkata, "Tapi keluarga Luo sudah ada dirimu." Zoufan pun menjawab, "Tidak saat aku keluar." Leng Wuchang kembali berkata, "Jika kau keluar, maka klan Luo akan hancur." Zoufan pun menjawab, "Tidak untuk saat ini. Aku akan pergi setelah mempersiapkan semuanya."
Zofan juga berkata jika ia tahu alasan Leng Wuchang berada di Regen Estate. Oleh sebab itulah ia juga menawarkan sesuatu yang lebih besar yang akan bisa dicapai oleh Leng Wuchang jika bergabung dengan klan Luo. Walau begitu Zofan tidak memaksanya. Zofan masih mempersilahkan jika Leng Wuchang ingin membantu Regen Estate, dan jika klan Luo hancur ataupun jatuh, itu tidak ada hubungan dengannya. Tentu saja itu adalah tawaran yang menggiurkan, apalagi setelah mengetahui jika tujuan Zofan adalah untuk menyatukan seluruh benua atau menaklukkannya. Dan setelah menyampaikan seluruh maksudnya, Zofan pun meninggalkan Leng Wuchang. 5 hari kemudian, ini adalah hari ulang tahun Kaisar. Pejabat penting, para rumah utama, dan bahkan delegasi Quan Rong sudah berada di istana kekaisaran. Di lain sisi, Zofan dan anggota keluarga Luo juga sudah bersiap. Kali ini Zofan mengenakan pakaian yang tidak biasa. Kapten Pang dan juga Luo Yunhai bahkan mulai menggodanya. "Pelayan Zuo, apakah Anda ingin berkencan? Anda terlihat sangat menakjubkan." Zofan pun berkata, "Bagaimanapun ini adalah ulang tahun Kaisar, aku harus berpakaian yang sedikit normal." Zofan juga menasehati Yunhai agar tetap tenang saat berada di istana kekaisaran, karena apapun yang terjadi, ia adalah pimpinan dari keluarga Luo. Dan setelah siap, mereka pun mulai menaiki kuda. Anehnya, Zofan tidak berada di gerbong yang sama dengan Luo Yunhai ataupun Luo Yunchang. Ia malah berada di gerbong milik Yun Shuang. Di sisi lain terlihat para pangeran mulai menyambut tamu yang berdatangan. Dan saat rombongan keluarga Luo tiba, tentunya itu membuat semua pangeran terkejut, apalagi karena Zofan datang dengan menggandeng Yun Shuang. Pangeran pun berkata, "Pelayan Zuo, coba ceritakan rahasiamu, bagaimana bisa kau selalu menggandeng wanita-wanita cantik?" Zofan pun menjawab, "Akan ku beritahu, kecuali ini semuanya adalah palsu." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Yun Chang cemburu. Ini adalah pertama kalinya Zofan mengungkapkan isi hatinya. Bahkan kepada Chu Qingcheng saja Zofan menutup dirinya. Apakah itu karena Yun Shuang mirip dengan Ning Er? Mendengar jawaban tersebut, pangeran pun mulai memberikan selamat kepada Zofan karena menurutnya mereka adalah pasangan yang serasi. Tak lama kemudian, Zofan pun bertemu dengan orang-orang dari Huayu Building. Seseorang pun berkata, "Zofan, apakah dia adalah teman kencan barumu?" Nenek Chu Bijun pun memerintahkan bawahannya untuk sedikit sopan, tapi Zofan tidak terlalu peduli dan bahkan membenarkan perkataan tersebut bahwa Yun Shuang merupakan teman kencannya. Tentu saja itu membuat Yun Shuang menjadi sangat malu, wajahnya bahkan sudah mulai memerah. Setelahnya Zofan juga mulai memandangi para utusan dari Quan Rong yang sebelumnya telah dihajar Zofan, dan tidak ada lagi kesombongan nampak di wajah mereka. Saat Zofan menatap mereka hanya bisa memalingkan muka. Lalu tak lama kemudian putra mahkota pun mulai memberikan pidato terkait ulang tahun Kaisar. Tentunya itu adalah hal yang membosankan, apalagi bagi para utusan Quan Rong. Di sisi lain, Kaisar nampaknya sudah siap untuk memasuki aula. Lalu tiba-tiba ada bayangan yang muncul. Kaisar pun berkata, "Apakah semuanya sudah berkumpul?" Dan bayangan tersebut pun menjawab, "Ya." Lalu dengan senyum liciknya Kaisar pun mulai berkata, "Sepertinya permainan ini akan segera berakhir, karena pada akhirnya aku bisa memulai perintah mutiara yang telah ada dari ribuan tahun yang lalu."
Dengan itu, Tianyu Empire benar-benar akan menjadi milikku seutuhnya. Setelahnya, Kaisar pun mulai memasuki aula. Semua pengunjung mulai memberi hormat dan memberikan sanjungan kepada Kaisar. Dan putra mahkota pun memberikan selamat langsung kepada ayahanda Kaisar. Ia juga berkata telah mempersiapkan hadiah. Dan Kaisar pun berkata jika ia ingin melihat hadiah tersebut. Pangeran pun memerintahkan bawahannya untuk membawakan hadiahnya. Dan tak lama kemudian akhirnya terungkap jika hadiah yang dibawa oleh putra mahkota adalah sebuah lukisan. Memang itu nampak seperti lukisan biasa. Zovan bahkan tidak peduli dan tidak mengerti kenapa lukisan itu sangat berharga. Tapi setelah mengetahui siapa yang membuatnya, itu membuat para pengunjung terkejut karena lukisan tersebut dibuat sendiri oleh legenda Tanah Barat, yaitu Dan Qingsheng. Bisa dibilang ia adalah manusia terkuat di dataran barat. Mendengar namanya saja membuat utusan Quanrong gelisah. Karena jika benar Tianyu memilikinya sebagai dukungan, itu akan membahayakan Quanrong. Mereka bahkan berniat untuk memiliki lukisan tersebut. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang dari manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.